Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena gue bosen aja gitu, nggak tahu harus mau ngapain. Gue mutusin buat untuk berbagi cerita gitu, pengalaman gue selama kuliah di FIB Undip ya, FIB Undip. Sebenarnya bukan cerita bahagia, ini lebih cenderung ke mistis ya. Jadi gue ralat ya. Jadi gue bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis yang pernah gue alamin di FIB Undip. Check it out. So gue langsung mulai aja ya ke. Tapi sebelum gue cerita gue harus ngasih sedikit gambaran gitu tentang FIB ya. Jadi FIB Undip itu terletak di sebelah sebelah timur dari Undip. Kalau misalkan lu masuk dari gerbang utama ya. Jadi lu masuk gerbang utama nih di Undip kan naik tuh nanjak. Terus lu nanti ketemu Widyapura ya. Nah, Widyapura itu kayak bundaran gitu, simpangan gitu. Nah, lu nanti belok ke kiri. Nah, nanti lu bisa lihat di sebelah kiri lu tuh ada Visip sama Eva Undip. Nah, FIB itu di depannya. Jadi lu harus muter gitu. Jadi kan kayak jalannya berlawanan gitu kan. Jadi lu harus muter buat sampai ke FIB Undip. Nah, sebenarnya FIB Undip ini menurut gue ya kampusnya tuh kampus baru gitu. Jadi gedungnya tuh nggak angker gitu. Jadi kampus baru aja gitu, gedungnya baru-baru menurut gue gitu. Bahkan di FIB Undip itu dia punya lab komputer sendiri dan itu baru gitu. Jadi menurut gue kesan gue pertama pas masuk FIB Undip itu seneng aja gitu. Maksudnya ketika fakultas-fakultas lain tuh gedungnya tua-tua kayak contohnya di FSM misalkan atau di vokasi yang bawah gitu. Gue seneng aja gitu dapet dapet kampus yang sangat mendukung lah menurut gue. Dan FIB juga dia punya ruang terbuka hijau yang cukup luas lah, cukup baik menurut gue di untuk di Undip gitu. Lumayan lumayan banyak lah ruang terbuka hijaunya. eh mungkin yang gedung lama tuh kalau nggak salah setahu gue tuh di gedung sejarah di gedung B. Oke, gitu ya. Letak FIB tuh di situ. Lalu di FIB sendiri tuh dia punya 3 gedung utama. Yang pertama gedung A, gedung B, sama gedung C. Nah, itu gedung A, gedung B, sama gedung C. Letaknya gedung A itu gedung utama. Jadi dia pas pas masuk lu ketemu langsung gedung A, gede gitu. Dan di gedung A itu ruangan dekanat tuh di gedung A. Terus gedung C itu jadi kita tuh punya apa namanya apa sih namanya lupa gue, GSG, gedung GSG ya, gedung serbaguna. Nah di bawahnya GSG itu ada yang namanya gedung C. Di bawah GSG itu gedung C, jadi kayak C itu kayak basement gitu. Jadi tapi gedung A sama gedung C ini masih selinear. Yang uniknya gedung B itu misah. Gedung B itu misah, jadi gedung B itu digunain sama anak sejarah, kalau 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 gue nggak salah ya, untuk anak sejarah sama anak Ilpus, dua itu. Sama beberapa kali antrop lah gitu. Nah, awal cerita nih. Waktu itu gue kalau nggak salah tuh habis rapat gitu. Antara rapat BEM atau apa ya, gue lupa. Pokoknya gue rapat BEM kalau nggak salah. BEM atau apa, gue lupa, pokoknya apa habis kelas gitu, gue lupa. Itu sampai maghrib gitu. Nah, eh jadi di FIB itu kita punya kayak sendang gitu, kayak kolam lah, bukan sendang, kolam. Kayak kolam gitu, kolam kolam apa ya dulu? Kolam ikan kalau nggak salah. Cuman itu kolam nggak pernah dipakai lagi karena kolam itu sering bocor gitu. Sering bocor, gede-gede, kolamnya gede, di tengah-tengah gitu, di sentral, di tengah gitu lah pokoknya, di tengah FIB. Nah, di pinggir-pinggir kolam gitu kadang-kadang tuh anak-anak FIB sering 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 nongkrong gitu. Namanya apa ya, gue lupa. Kamboja ya itu. Jadi situ ada Kamboja gitu, di sebelah sebelah kolam. Jadi mereka sering nongkrong di situ. Nah,
Pas banget waktu itu gue lagi, kalau nggak salah, lagi nongkrong di situ ya, bener lagi nongkrong di situ, ketemu sama senior gue kan, ketemu apa senior gue. Nah kita ngobrol kan, udah tuh. Nah sampai maghrib, salah gue sih memang, maghrib malah cerita bukannya sholat kan. Nah waktu itu cuma lagi nanggung aja gitu. Nah pas gue cerita, jadi dari apa namanya, dari sebelah kolam itu kita bisa ngelihat gedung A. Nah gedung A itu apa, kita bisa ngelihat lah jendela-jendela sama ruangannya itu. Gue nggak tahu ya, gue punya punya indera kayak gitu apa nggak tahu, cuman setahu gue nyokap gue tuh memang memang peka aja gitu sama hal kayak itu. Nyokap gue peka, cuman gue nggak merasa gue punya itu gitu, karena hidup gue fine fine aja. Cuman ya beberapa kali pernah denger suara-suara gitu pernah, cuman gue merasa gue bukan yang sesensitif itu lah bisa ngelihat atau apa. Cuman waktu itu kebetulan, jadi kan apa namanya, udah tuh kan gue ngobrol sama senior gue kan sampai maghrib gitu. Nah dari tempat yang nongkrong itu ke gedung A kita bisa lihat gitu, kita bisa lihat kelasnya, bisa ngeliat kelasnya gitu kan. Karena bukan kelas, jadi itu sekre, tapi gue nggak mau sebutin sekrenya sekre apa. Cuma yang jelas kita bisa ngeliat ke sekre itu, ke arah ruang sekre itu. Pas banget waktu itu, bener-bener pas maghrib gitu kan. Nah gue kan ngobrol sama sama senior gue. Mata yang sebelah sini gue kan, kita kan kalau jadi kan posisinya gini nih. Nah pas gue ngobrol sama senior gue, mata yang sini gue tuh ke arah sana kan, otomatis kan. Nah gue waktu itu udah sempet sadar, gue kan kayak gini posisinya nih. Nah gue tuh sadar ini ngapain maghrib maghrib, jadi gue ngomong, cuman gue juga apa ngelihat ke sana juga nih, kok perasaan gue ngelihat ada orang maghrib maghrib di ruang sekre itu gitu kan. Nah tapi gue nggak peduli waktu itu, karena kan gue masih ngobrol sama senior gue gitu kan. Nah pas di jeda, jadi kan gue ngobrol nih, gue duluan, terus habis itu senior gue nih nimpalin gue kan. Nah pas senior gue yang ngomong, eh gue coba memastikan gitu, soalnya jarang banget waktu itu, pokoknya belum ada kelas malam setahu gue. Pas tahun gue tuh belum ada kelas malam, makanya gue mencoba memastikan apakah benar-benar ada orang di situ. Dan itu bukan kelas gitu loh, itu pun ruang sekre. Dan jarang banget ada maghrib maghrib di sekre itu gitu, karena gue tahu itu sekre apa, gue sering apa namanya ya, sering lewat situ juga, dan udah sepi kalau maghrib gitu, jarang ada orang gitu. Nah pas senior gue ngomong nih, gue ngeliat ke sekre sana kan. Duh gue merinding sumpah. Gue ini puasa ya, gue ngerekamnya puasa ya, nggak mungkin gue bohong cerita kayak gini, seriusan. Nah pas senior gue ngomong nih, gue mencoba memastikan, nggak sengaja aja gitu, gue nengok ke atas kan, akhirnya set gitu, gue ngeliat ada satu orang pakai baju, gue merinding gila sumpah. Ada satu orang pakai baju putih aja gitu. Kan gue aneh ya, ini apain orang pakai, soalnya tuh dia bukan pakai kemeja gitu, kayak kayak pakai terusan gitu, terusan, bukan terusan, apa ya namanya, kayak kayak tawab, tahu nggak tawab, gamis yang dari Arab gitu. Nah itu kayak dia pakai gitu. Cuman kan gue nggak bisa secara jelas ya, soalnya kan posisinya jauh juga, gue di bawah, dia di lantai 3 gitu kan. Gue ngelengok asal, ngelihat asal gitu, eh ada orang itu gitu di situ. Nah terus aja gue mencoba berpikir jenih kan. Oh soalnya yang setahu gue di sekre itu dia punya satu boneka, memang sekrenya itu dia punya boneka gitu buat peragaan atau buat apa gitu, gue nggak tahu. Dan gue udah konfirmasi juga, memang di sekre itu dia punya apa namanya ya, kayak boneka yang gitu, yang bentuknya orang. Jadi gue pikir oh paling itu properti gitu kan. Udah gue bodo amat gitu kan. Akhirnya lanjut ngobrol lagi kan, udah ngobrol lagi, gue tanggepin gitu, udah bro selesai.
gue coba nengok lagi, gue mastiin, gue karena gue masih kepo gitu, maksud gue ini ngapain orang masih maghrib, udah maghrib masih di sekre itu gitu, sedangkan nggak pernah, gue bisa jamin jarang banget di ruang itu ada orang setelah maghrib gitu. Kecuali kalau di ruang lain ya, kayak kelas gitu kan, gue masih apa ya, masih oh iya ya udah, memang memang ada kelas mungkin tambahan gitu kan. Nah, pas gue selesai ngobrol nih, selesai ngobrol, gue coba nengok lagi ke atas, itu asli orangnya udah nggak ada. Itu orang udah nggak ada. Dan yang gue lupa deskripsiin tadi, apa namanya, orang itu rambutnya panjang cuy, asli orang itu rambutnya panjang, dan dia tuh madep ke, gue merinding lagi, madep ke arah barat, jadi membelakangi gue, jadi kayak rambutnya panjang gitu. Dan apa namanya, gue nggak pernah ngelihat orang yang rambutnya sepanjang itu cuy. Itu sepanjang sampai ke pinggang kalau nggak salah, sampai ke pinggang gitu kan, sampai ke pinggang. Dan gue nggak pernah ngelihat anak FIB yang rambutnya panjang sepinggang gitu. Aduh. Dan gue kan gue tahu ya itu sekre apa ya. Nah, dan yang gue tahu anggotanya tuh nggak ada yang apa namanya rambutnya sepanjang itu. Sumpah itu pengalaman parah sih. Akhirnya setelah itu gue aja gitu, karena gue biasa aja lah gitu, karena apa ya, ya gue juga meyakini bahwa jin itu memang ada gitu kan. Ya udah, setelah itu gue biasa aja. Tapi gue waktu itu sempat cerita ke teman gue yang apa namanya, yang dia punya kenalan di sekre itu, memang itu sekre memang angker gitu kan. Dan apa ya, kalau ada festival-festival gitu, memang apa ya, itu properti sering banget kayak ngusilin gitulah, ngusilin anak-anak pas ada proker itu. Pokoknya lu yang anak FIB tahu lah itu sekre apa. Gue tahu banget gue pokoknya, lu tahu banget lah pokoknya itu sekre apa gitu kan. Udah pengalaman pertama.